Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 12 MIPA 3. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan selalu. Amin. Tapi kayaknya ada yang lagi ngantuk-ngantuk nih. Ayo Rama yang di belakang, tolong cuci muka dulu di luar sana biar nggak ngantuk lagi ya. Teman-teman yang lain juga gitu, tolong dikondisikan meja belajarnya, sampah-sampah yang ada di bawah laci atau di bawah meja, tolong dibuang terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa lebih kondusif. Gitu ya teman-teman. Lalu untuk memulai pelajaran hari ini, silakan Rizky selaku ketua kelas untuk memimpin terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya, apakah Rizky mengetahui ada yang hadir atau tidak hari ini? Apakah hadir semua Rizky teman-temannya? Hadir semua ya, Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Selanjutnya silakan teman-teman disiapkan buku kimianya dan juga alat tulisnya. Kemudian buka pada materi sifat kualitatif larutan. Tapi sebelum itu silakan teman-teman membentuk 4 kelompok besar yang terdiri dari 9 orang per kelompoknya. Kemudian jika sudah, Bapak akan bagikan LKPD kepada masing-masing siswa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sudah semuanya? Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4 ya. Baik, sebelum mengerjakan isian yang ada di LKPD, ayo semuanya tolong fokus terlebih dahulu ke depan untuk menyimak materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, untuk awalan silakan teman-teman simak gambar berikut ini. Nah, tahu kan gambar apa ini? Ya betul ya, gambar teh ya. Ada gambar segelas teh celup gitu ya. Nah, teman-teman pasti pernah kan semuanya di sini bikin yang namanya teh manis panas. Pasti pernah semuanya. Nah, saat air panas sudah dituang ke gelas berisi teh celup dan gula, lalu teman-teman aduk, apa sih yang terjadi? Nah, betul Rizky. Pasti teman-teman sudah nggak bisa melihat gula itu lagi kan? Karena alasannya apa? Karena gula sudah larut sempurna di air panas dan nggak akan bisa dipisah lagi. Nah, campuran antara gula dan air panas itu yang disebut sebagai larutan. Dengan kata lain, larutan adalah campuran antara dua atau lebih zat terlarut dan zat terlarut. Dalam kasus ini, yang menjadi zat terlarut adalah gula, sedangkan yang menjadi zat larut adalah air panas. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan sifat koligatif larutan? Ya, silakan Ahmad. Ya, betul Ahmad. Yaitu kita dapat mengetahui suatu larutan apakah dia memiliki sifat yang unik dan khas. Nah, sifat itulah yang dinamakan dengan sifat koligatif larutan. Jadi, apa sih pengertian dari sifat koligatif larutan, teman-teman? Ya, silakan Siti yang di belakang. Ya, good job Siti atas jawabannya. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Nah, kira-kira apa sih maksudnya? Misalnya gini nih teman-teman. Teman-teman misal punya 2 gelas. Misal teman-teman punya 2 gelas, dan di mana teman-teman akan melarutkan gula dengan air panas dalam jumlah air yang berbeda, dengan jumlah gula yang berbeda. Misalnya di gelas pertama, teman-teman melarutkan 3 sendok teh gula dengan 500 ml air. Kemudian di gelas kedua, teman-teman melarutkan 5 sendok teh gula pasir dengan air sebanyak 500 ml juga. Nah, karena gula merupakan zat yang terlarut, dan jumlahnya lebih banyak di gelas kedua, yaitu sebanyak 5 sendok gula pasir, maka kita bisa simpulkan sifat koligatif larutan gelas kedua akan lebih besar dibandingkan dengan sifat koligatif larutan di gelas pertama. Oke, gimana teman-teman? Paham semuanya? Paham ya, Alhamdulillah kalau paham. Nah, selanjutnya sifat koligatif larutan itu ada 4 macam teman-teman. Yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P, penurunan titik beku atau delta TF, kenaikan titik bidih atau delta TB, dan yang terakhir
tekanan osmotik atau simbolnya P. Nah, untuk mengetahui pengertian dan rumus dari keempat sifat koligatif larutan tersebut, silakan teman-teman membacanya di LKPD yang telah Bapak berikan tadi. Kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. Itu tadi kelompok 1, Bapak berikan LKPD tentang penurunan tekanan uap. Kemudian kelompok 2 tentang penurunan titik beku, kelompok 3 tentang kenaikan titik didih, dan kelompok 4 tentang tekanan osmotik. Karena di 40 menit terakhir nanti akan Bapak minta untuk teman-teman semuanya masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas selama 10 menit tiap kelompoknya. Nah, jadi tolong silakan dikerjakan dengan baik dan jangan membuat gaduh kelas ya teman-teman. Bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya diskusinya? Jika sudah, silakan kelompok 1 untuk maju di depan ke depan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih untuk kelompok terakhir kita pada hari ini. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan boleh duduk teman-teman. Kelompok 4. Baik, dari teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin menyimpulkan secara singkat apa yang telah kita pelajari bersama hari ini? Ya, silakan Razan. Ya, terima kasih Razan sudah memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Lalu Bapak sedikit menambahkan dari Razan bahwa ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita ini tidak terlepas dari pengaplikasian sifat kualitatif larutan seperti yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi di depan kelas gitu ya. Lalu selanjutnya masing-masing siswa jangan lupa untuk mencatat hasil diskusi dari kelompok lain. Karena kan tadi masing-masing kelompok, masing-masing teman-teman ini beda-beda nih dapat LKPD-nya. Jadi harus dicatat nih hasil diskusi dari kelompok lain yang teman-teman nggak dapat tentang sifat kualitatif larutannya. Karena kita akan membahas lebih lanjut mengenai perhitungan-perhitungan yang ada di materi sifat kualitatif larutan ini. Baik, karena waktu pelajaran sudah selesai teman-teman, maka Bapak akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan karena kondisi kelas hari ini lebih kondusif daripada yang seperti biasanya. Maka kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.